Rara bangun lebih pagi dari biasanya. Suara ayam berkokok baru saja terdengar, tapi ia sudah berdiri di dapur, menanak nasi dan menyiapkan sayur bening untuk sarapan. Tangannya cekatan, gerakannya tenang. Setelah selesai, ia menuang air ke dalam kendi dan duduk sebentar di bangku kayu. Napasnya dihela pelan. Hari itu akan panjang seperti biasa. Di luar langit masih gelap, tapi suara langkah kaki ayahnya, Pak Karno, terdengar dari arah kamar depan. Rara berdiri menyambut ayahnya yang sudah siap dengan topi caping dan sarung di bahu. "Mau langsung ke sawah, Pak?" tanya Rara sambil mengambil sabit dari gantungan. Pak Karno mengangguk. "Iya, padi yang di ujung udah waktunya ditanam. Kau ikut nanti?" Rara menjawab singkat, "Iya, Pak, habis beresin dapur." Setelah ayahnya pergi, Rara menyapu halaman belakang. Udara masih dingin. Burung-burung mulai ramai, dan di kejauhan terdengar suara sapi dari kandang tetangga. Ia menyukai pagi. Tidak banyak suara, tidak banyak orang. Tapi ketenangan itu selalu berubah setiap kali ia masuk rumah lagi. Di meja makan, Lina duduk dengan ekspresi malas. Kakaknya itu sudah tinggal kembali di rumah orang tua sejak 6 bulan terakhir, bersama suaminya, Bayu. Usaha mereka di kota bangkrut, dan karena tidak ada tempat tinggal, mereka pulang ke desa. Telat masaknya. "Aku udah lapar dari tadi," keluh Lina sambil menyorotkan pandangannya ke Rara. Rara tak membalas. Ia hanya mengambilkan nasi dan lauk, lalu meletakkannya di depan Lina. "Maaf, tadi masih tunggu air mendidih." Lina mendecak. "Alasanmu itu terus. Kau pikir aku nggak tahu kau sengaja pelan-pelan biar semua pekerjaan numpuk di aku?" Rara tetap diam. Ia sudah biasa. Sejak kecil, Lina memang sering marah tanpa alasan jelas. Tapi Rara tidak pernah menaruh dendam. Ia hanya tidak mengerti kenapa Lina selalu tampak tidak suka padanya. Setelah semua beres, Rara mengganti pakaian dan berangkat ke sawah. Di sana, ia bekerja sampai matahari naik tinggi. Kadang membantu menanam, kadang membawa air, kadang sekadar memunguti sisa batang yang tercecer. Ia lebih betah di ladang daripada di rumah. Sawah tidak pernah bicara buruk tentangnya. Menjelang sore, Rara pulang lebih dulu. Ia melewati pematang kecil yang di sisi kirinya mengalir sungai dangkal. Disinilah dulu tempat ia bermain waktu kecil, tapi sekarang ia hanya berjalan lurus tanpa menoleh kemana-mana. Wajahnya lelah, bajunya basah kena lumpur. Sampai di halaman rumah, Rara melihat pintu belakang terbuka. Biasanya pintu itu tertutup kalau tidak ada orang. Ia berjalan pelan ke arah dapur, menaruh caping dan ember di sudut dekat sumur. Saat itu suara dari dalam rumah tak terdengar. Sepi sekali, tiba-tiba Bayu muncul di pintu dapur. Tubuhnya besar, kaosnya basah keringat, dan ada rokok yang masih menyala di tangannya. Rara sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Bayu akan berdiri di situ. "Kamu dari sawah?" tanya Bayu. Nadanya datar. Rara mengangguk. "Iya, tadi bantu Bapak." Bayu menatapnya lama. Rara mulai merasa tidak nyaman. Ia mundur sedikit, berniat masuk rumah lewat pintu samping, tapi Bayu melangkah lebih dulu dan berdiri cukup dekat. "Kamu rajin banget, Rah. Udah cantik, kerja juga nggak malu kotor," ucapnya sambil tertawa kecil. "Cowok mana sih yang nggak suka sama cewek kayak kamu?" Rara kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Senyum Bayu tidak seperti biasanya. Matanya tajam, terlalu lama menatap wajahnya. "Permisi mas, saya mau mandi," ujar Rara cepat-cepat, mencoba menghindar. Bayu menahan lengannya sebentar. Tidak keras tapi cukup untuk membuat jantung Rara berdebar. "Kamu jangan salah paham, ya, aku cuman kagum, gak ada niat apa-apa." Rara menarik tangannya perlahan dan masuk ke dalam rumah tanpa bicara lagi. Dadanya terasa sesak. Di kamar mandi, ia mengunci pintu dan duduk sebentar di lantai. Tangannya gemetar. Bayu tidak melakukan apa-apa, tapi cara bicaranya tadi membuat
Rara merasa takut. Malamnya, saat makan bersama tidak ada yang aneh. Lina ngobrol soal harga sembako di pasar, ibu mengeluh soal tanaman yang kena hama. Bayu diam saja seperti biasa, tapi Rara tidak bisa tenang. Ia jadi jarang menatap wajah Bayu, dan lebih banyak menunduk. Setelah makan, semua masuk kamar. Rara membereskan sisa piring di dapur. Saat ia sedang mencuci gelas terakhir, Bayu lewat di belakangnya. Rara pura-pura tidak melihat, tapi ia tahu Bayu berhenti sejenak sebelum benar-benar pergi ke kamar. Beberapa malam setelahnya, kejadian serupa terulang. Tatapan, senyum aneh. Kadang ucapan yang menggantung, seperti menguji reaksi. Rara makin gelisah, tapi ia tidak tahu harus bicara pada siapa. Ia takut tak ada yang percaya. Selama ini Lina dan orang tuanya selalu menganggap Bayu suami yang baik. Kalau ia menuduh sembarangan, bisa-bisa malah dia yang disalahkan. Hubungannya dengan Lina juga tidak dekat. Mereka tidak pernah saling curhat. Lina bahkan pernah menuduhnya sebagai penyebab masalah rumah tangganya. Padahal Rara tidak tahu apa-apa. Rara akhirnya memilih diam. Tapi sejak itu, ia selalu berusaha tidak sendirian di rumah. Kalau ibu ke pasar, ia ikut. Kalau ayah ke ladang, ia juga ikut. Ia tidak mau ada momen berdua dengan Bayu. Namun diam-diam, rasa takut itu mulai berubah. Ada kemarahan yang tumbuh pelan-pelan. Ia tidak tahu kapan mulai merasa begitu. Tapi setiap kali Bayu muncul di hadapannya, bukan hanya rasa tidak nyaman yang muncul, melainkan juga dorongan untuk melawan. Tapi belum saatnya. Belum. Untuk sekarang, Rara hanya bisa menunggu. Menunggu sesuatu yang ia sendiri belum tahu wujudnya. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Ayah belum pulang dari sawah. Katanya membantu tetangga yang panen malam. Ibu tertidur di ruang depan, kelelahan habis dari pasar. Lina keluar bersama teman lamanya dari kota. Katanya ada reuni kecil. Rara tinggal sendiri di dapur, mencuci pakaian yang tadi siang belum sempat disikat. Suaranya dikejutkan oleh derit pintu belakang. Langkah kaki berat masuk ke dapur. Bayu muncul sambil sempoyongan. Botol arak kecil di tangannya masih setengah isi. Wajahnya merah, keringat mengalir di lehernya. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil menyender di tiang dapur. Rara berdiri pelan, mengambil baju yang baru dibilas. "Belum. Ini baru selesai nyuci," jawabnya singkat, tak berani menatap lama. Bayu mendekat, tertawa pelan. Bau alkohol langsung menusuk hidung Rara. "Kamu rajin terus ya, kayak nggak pernah capek." Rara menghindar, meletakkan pakaian ke dalam baskom. Tapi sebelum ia sempat berbalik, tangan Bayu menariknya. Gerakannya cepat dan kasar. "Mas, jangan," ucap Rara, panik. Bayu mendorongnya ke dinding. Matanya tajam, mulutnya dekat sekali. "Jangan pura-pura polos. Aku tahu kamu ngerti. Dari awal kamu sengaja pamer badan kamu di rumah ini." Rara berusaha melawan, menendang, mencakar. Tapi tubuhnya lebih kecil dan lemah. Bayu menindihnya tanpa ampun. Malam itu, semua berubah. Setelah selesai, Bayu berdiri dan merapikan pakaiannya. Wajahnya dingin. "Sekali kamu buka mulut, aku habisin kamu. Termasuk orang tuamu." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan Rara yang masih gemetar di lantai dapur. Tubuhnya sakit, pikirannya hancur. Hari-hari setelah kejadian itu jadi neraka. Rara tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia merasa kotor. Setiap kali mendengar suara Bayu di ruang tamu, ia langsung pergi keluar rumah. Ia tidak bicara pada siapapun. Mau cerita ke ibu? Tidak mungkin. Ibu selalu membela Lina. Cerita ke ayah. Ayah bisa marah besar dan berujung lebih parah. Rara berusaha pura-pura normal. Meski setiap malam ia menangis diam-diam di kamar. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai terasa aneh. Mual tiap pagi. Makan sedikit langsung muntah. Pinggangnya sakit dan tubuhnya cepat lelah. Ia pikir itu karena kecapekan.
Tapi setelah telat datang bulan 2 kali, ia mulai curiga. Suatu pagi, ia nekat membeli tespek dari warung kecil di ujung desa. Ia tunggu semua orang pergi lalu masuk kamar mandi dan mengeceknya. 2 garis merah muncul jelas, tangannya gemetar, napasnya sesak. Ia terduduk di lantai, tidak tahu harus bagaimana. Hari itu ia mengurung diri di kamar. Ia tidak keluar bahkan saat dipanggil untuk makan malam. Ibu sempat membentak dari luar, tapi Rara hanya bilang sedang pusing. Beberapa hari kemudian Lina masuk ke kamar Rara tanpa permisi. Ia membuka lemari dan laci-laci, entah apa yang dicari. Rara kaget tapi tidak berani melawan. "Ini apa?" tanya Lina tajam sambil mengangkat tespek yang disembunyikan di balik baju dalam. Rara tak menjawab, wajahnya pucat. "Kamu hamil?" bentak Lina. Rara hanya bisa menunduk. Mulutnya ingin bicara, tapi lidahnya kelu. Lina keluar kamar langsung berteriak ke ruang tengah. "Ibu, Bapak, lihat anakmu, dia bawa aib ke rumah ini." Ibu datang tergesa, diikuti oleh ayah yang baru saja duduk setelah pulang kerja. "Apa maksudmu, Lin? Rara hamil. Dia simpan tespek di kamarnya. Coba tanya dia, siapa bapaknya?" Teriak Lina, wajahnya penuh amarah. Ayah memandang Rara tajam. "Benar, Rah, kamu hamil." Rara membuka mulutnya tapi Bayu lebih dulu bicara dari pojok ruangan. "Aku juga curiga sama dia. Beberapa malam aku lihat dia keluar malam-malam. Jangan-jangan dia punya laki-laki di luar." Lina menambahkan, "Dari dulu aku udah bilang anak ini terlalu manis buat anak desa. Jangan-jangan kelakuannya juga murahan." Rara menatap semua orang. Dadanya sesak. Ia ingin berkata yang sebenarnya, tapi kata-katanya tertelan. Ayah berdiri, suaranya keras. "Kenapa kamu hamil tapi tidak bisa sebut siapa laki-lakinya? Malu aku, Ra, malu punya anak kayak kamu." "Ibu, aku..." Rara akhirnya bicara, tapi suara ibunya lebih keras. "Cukup, jangan panggil aku ibu kalau kau sudah bawa malu begini ke rumah." Tangisan Rara pecah. "Aku nggak salah, tapi kamu juga nggak bisa buktiin kamu benar," bentak Lina. Malam, tuh keputusan dibuat. Ayah mengambil tas Rara, memasukkan beberapa baju seadanya. Ibu mendorong Rara keluar rumah. Lina berdiri di pintu dengan tangan terlipat. Dan Bayu menatapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kamu bukan anakku lagi. Jangan pernah balik ke rumah ini," teriak ayah. Rara berdiri di jalan depan rumah. Hanya membawa satu tas kecil dan tubuh yang menggigil. Langit gelap, hujan mulai turun pelan. Rumah tempat ia dibesarkan kini menutup pintu untuknya. Ia melangkah pelan, menyusuri jalan desa tanpa arah. Dalam perutnya, ada nyawa kecil yang tak tahu apa-apa. Di dalam dirinya, ada luka yang tak bisa sembuh. Tapi jauh di hatinya, tumbuh sesuatu yang baru. Dendam yang membara. Rara berjalan tanpa tujuan. Langkahnya berat, baju basah kuyup, dan perutnya terasa nyeri. Malam makin larut, hujan tidak juga berhenti. Lampu jalan jarang sekali, dan hampir tak ada orang lewat. Ia hanya terus menunduk, menyusuri jalan tanah yang mulai berubah jadi lumpur. Ia tidak tahu sudah berapa lama berjalan. Kaki terasa mati rasa. Pandangannya mulai kabur. Lalu di kejauhan, tampak cahaya dari sebuah rumah tua di pinggir hutan. Tanpa pikir panjang, ia menuju ke sana. Rumah itu seperti tak berpenghuni. Dindingnya lapuk, gentengnya sebagian hilang. Tapi lampu minyak menyala dari dalam. Rara mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia coba lagi, kali ini lebih keras. Pintu terbuka dengan bunyi berderit. Seorang perempuan tua berdiri di ambang, mengenakan kain panjang dan syal hitam di bahunya. Wajahnya keriput, matanya tajam. Tapi tidak terlihat marah atau kaget melihat Rara. "Kau dari mana?" tanyanya, suaranya serak. Rara gemetar. "Saya diusir dari rumah. Saya butuh tempat berteduh." Perempuan itu memandangi Rara dari atas sampai bawah, lalu memiringkan kepalanya sedikit. "Masuklah, tapi jangan ganggu ketenangan di sini." Rara melangkah masuk, pelan. Di dalam rumah, aroma rempah menyengat.
Ada asap tipis dari dupa yang menyala di pojok ruangan. Dinding dipenuhi rak kayu, berisi botol dan toples berisi ramuan. Di meja ada beberapa potongan rambut manusia yang sudah mengering. Perempuan tua itu berjalan pelan ke belakang. Namaku Mbok Sari. Orang bilang aku dukun, tapi aku cuma hidup dengan cara yang berbeda. Rara duduk di lantai. Kakinya sakit, perutnya kencang, seperti ditusuk-tusuk. "Nama saya Rara," ucapnya lirih. Malam itu Rara tidur di tikar tipis di ruang tengah. Udara dingin menusuk, tapi ia terlalu lelah untuk peduli. Saat tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang ilalang yang terbakar. Ada suara-suara berbisik, tapi ia tak bisa menangkap jelas apa yang dikatakan. Suara itu seperti memanggilnya, mengajaknya datang lebih dekat. Beberapa hari berlalu. Mbok Sari tidak banyak tanya soal masa lalu Rara. Ia hanya memberi tempat tidur dan makan seadanya. Rara membantunya membersihkan rumah dan kadang ikut mencari tanaman liar di hutan kecil di belakang rumah. Namun, rasa sakit di perut semakin sering muncul. Suatu malam, Rara mengerang keras. Tubuhnya lemas, keringat dingin membanjir. Mbok Sari segera datang menyuruhnya berbaring dan mengambil air panas serta kain bersih. "Kau akan melahirkan malam ini," ujar Mbok Sari tenang. Rara tidak siap. Rasa takut membanjiri pikirannya. Tangannya mencengkeram tikar. Jeritannya memenuhi ruangan kecil itu. Mbok Sari tetap tenang, membantunya seperti sudah biasa menangani hal seperti ini. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi terdengar, tapi hanya sebentar. Rara terdiam, matanya mencari, tubuhnya lemas, nafasnya tak teratur. "Kenapa diam?" tanyanya, panik. Mbok Sari memandangi bayi itu lalu menggeleng pelan. Dia tidak bertahan, nafasnya cuma sebentar. Rara menjerit memeluk tubuh mungil itu, meski tidak bergerak lagi. Tubuhnya dingin, tangannya kaku. Air mata Rara mengalir deras. Kesedihan menelannya seperti gelombang besar. Ia memeluk bayinya semalaman. Mbok Sari hanya duduk di sudut ruangan, tak berkata apa-apa. Keesokan paginya, Mbok Sari menguburkan bayi itu di belakang rumah. Di bawah pohon besar yang daunnya selalu bergerak meski tidak ada angin. Rara berdiri diam, tidak menangis lagi. Wajahnya kaku, pandangannya kosong. Setelah itu ia berubah. Rara tak lagi banyak bicara. Ia sering duduk sendirian di pojok rumah, menatap lantai atau memandangi botol-botol ramuan yang berdebu. Ia mulai tertarik dengan benda-benda aneh di rumah Mbok Sari. Tengkorak kecil, cakar ayam, rambut manusia, dan tulang-tulang binatang yang disusun seperti simbol. Mbok Sari memperhatikannya diam-diam. Beberapa minggu kemudian, ia berkata, "Kau bisa belajar kalau mau, tapi semua ada harganya." Rara menatapnya. "Saya ingin tahu semua yang Mbok tahu. Kalau begitu, buang semua keraguan, karena yang kita pelajari bukan buat mereka yang setengah hati," kata Mbok Sari pelan. Hari-hari Rara diisi dengan pelajaran tentang tanaman beracun, mantra untuk penglihatan, dan cara membaca mimpi. Ia belajar menulis simbol di tanah, mengikat rambut dengan benang hitam, dan mendengar bisikan dari kegelapan. Ia tak lagi takut. Setiap malam ia masuk ke hutan, duduk di bawah pohon tempat bayinya dikubur. Di sana ia bicara pada bayinya, walau tidak ada suara yang membalas. Ia berjanji, suatu hari semua orang yang membuatnya menderita akan merasakan hal yang sama. Rasa dendam itu tumbuh seperti racun, pelan-pelan tapi pasti. Ia tidak ingin melupakan, ia ingin mengingat semuanya. Wajah Bayu, tatapan Lina, kata-kata ibunya, bentakan ayahnya, semua tersimpan rapi di kepalanya. Mbok Sari mulai mengajarkan ilmu yang lebih gelap, tentang pemanggilan, arwah, kutukan melalui boneka, dan cara menyiksa orang lewat mimpi. Rara menyerap semua itu seperti tanah kering menyerap air. Satu malam,
Rara bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di depan rumah orang tuanya. Rumah itu terbakar dan semua orang di dalam berteriak minta tolong. Tapi ia hanya berdiri, tersenyum. Saat terbangun, Rara tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tahu waktunya belum datang, tapi hari itu akan tiba, dan saat hari itu datang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lina sedang menyapu halaman ketika mendengar suara ayam berisik di belakang rumah. Ia menoleh, mendengus, lalu berjalan cepat ke kandang. Sudah 3 pagi berturut-turut ayam mereka mendadak mati. Tanpa luka, tanpa tanda-tanda dimangsa binatang. Begitu tiba di kandang benar saja. Seekor ayam jantan tergeletak kaku di pojok. Matanya terbuka, lehernya miring. Tidak ada darah tapi bulunya rontok. "Bayu!" teriak Lina sambil berdiri di depan pintu belakang. Suaminya muncul dengan wajah kusut masih menguap. "Kenapa sih pagi-pagi udah ribut? Ayam lagi, mati lagi. Kau lihat sendiri ini aneh atau enggak?" Bayu mengamati ayam yang mati. Ia jongkok, lalu memegang kakinya. Enggak ada bekas gigitan, tapi bisa jadi ular. Ular tiap hari? Ayam mati terus tiap pagi? Kau pikir aku bodoh? Lina melemparkan sapunya ke tanah. Bayu tidak menjawab. Ia berdiri, masuk kembali ke dalam rumah. Lina masih berdiri di sana, tangannya gemetar. Sejak beberapa minggu terakhir, rumah mereka tidak terasa nyaman. Bukan cuma soal ayam, tapi suasana. Udara seperti lebih dingin. Bau aneh kadang muncul dari kamar kosong di pojok rumah. Dan malam-malam sering terdengar suara yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, saat Lina sedang menyiapkan air panas, suara bayi menangis terdengar dari arah kamar kosong. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Air yang ia tuang ke gayung tumpah ke lantai. Perlahan ia melangkah ke kamar itu. Pintu tertutup rapat. Suara tangisan itu masih terdengar. Pelan tapi jelas. Lina mengulurkan tangan membuka pintu. Ruangan itu kosong seperti biasa. Tidak ada kasur, hanya tumpukan kardus dan lemari tua. Tapi tangisan bayi berhenti begitu pintu terbuka. Ia memutar badan cepat. Matanya mencari-cari Bayu. "Bayu, kamu dengar tadi?" Bayu sedang duduk di depan televisi. "Dengar apa?" "Suara bayi dari kamar belakang." Bayu menoleh. Wajahnya datar. "Nggak ada suara apa-apa, Lin. Jangan mulai hal-hal aneh. Kalau kamu nggak percaya, ikut aku ke kamar itu." Bayu berdiri dengan malas berjalan menghampiri. Mereka membuka pintu bersama, memeriksa dalamnya. Tidak ada apa-apa. Lina berdiri di ambang pintu, napasnya berat. "Aku nggak gila, Bayu. Aku jelas-jelas dengar." Bayu hanya mengangkat bahu dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya tetangga mulai bisik-bisik. Warung di ujung gang ramai membicarakan soal ayam-ayam yang mati mendadak. Ada juga yang bilang semalam mereka melihat bayangan perempuan berdiri di pekarangan rumah Lina. Wajahnya pucat. Diam aja, ngadep ke jendela. Bajunya putih panjang. Rambutnya panjang banget, kata seorang ibu sambil membungkuk ke arah temannya. Yang lain menimpali, "Kau pikir itu siapa?" Ibu pertama menatap kanan kiri lalu berkata pelan, "Jangan-jangan itu Rara." Seseorang menyela, "Tapi Rara kan nggak mati. Siapa tahu, nggak ada kabarnya. Bisa aja udah mati di jalan, lalu arwahnya balik ke sini." Gosip menyebar cepat. Beberapa warga mulai enggan lewat rumah Lina saat malam. Jadi anak-anak dilarang bermain dekat halaman rumah itu. Di sisi lain, Bayu makin sering bengong. Ia duduk lama di depan rumah, merokok tanpa bicara. Matanya cekung, tubuhnya tampak letih. Kadang ia bergumam sendiri. Suaranya tidak jelas. Lina mulai takut. Suaminya makin hari makin tidak normal. Ia sering terbangun tengah malam dan mendapati Bayu berdiri di dapur, menatap dinding kosong.
Suatu malam, Bayu bahkan tidur di teras hanya mengenakan celana pendek padahal udara sangat dingin. "Bayu, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" tanya Lina suatu malam. Bayu hanya menunduk. "Aku sering lihat dia, Lin." "Siapa?" "Rara." Lina terdiam. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. "Maksudmu, kamu halusinasi?" Bayu menggeleng. Dia berdiri di samping kasur. Kadang di depan pintu, kadang aku dengar dia nangis. Lina menguatkan diri. "Kau pikir dia mati?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya memandang keluar jendela. Malam-malam, selanjutnya makin buruk. Piring jatuh sendiri, pintu terbuka dan tertutup tanpa sebab. Suara langkah terdengar di atap, dan yang paling mengganggu, setiap malam suara bayi menangis muncul lagi dari kamar yang sama. Tapi bayi itu tak pernah ada. Suatu malam, Lina terbangun karena suara ketukan di jendela kamar. Ia membuka mata perlahan. Suara itu terdengar 3 kali, pelan teratur, ketuk, ketuk, ketuk. Ia mengintip dari balik tirai. Di luar jendela ada sosok perempuan berdiri. Rambutnya menutupi wajah. Bajunya basah seperti habis diguyur hujan. Tapi yang membuat Lina nyaris menjerit adalah, ia sangat mirip Rara. Lina mundur pelan, tubuhnya gemetar hebat. Dia berlari ke tempat tidur, mengguncang tubuh Bayu yang sedang tidur. "Bayu, dia ada di luar. Rara ada di luar." Bayu membuka mata, kosong. Lalu tiba-tiba, tanpa alasan jelas, ia menampar Lina. "Kau yang mulai semua ini," teriaknya. "Kau yang fitnah dia." Lina menjerit dan jatuh ke lantai. Bayu meremas rambutnya sendiri, mengamuk seperti orang kesurupan. Malam itu Lina tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, memegangi sapu lidi di tangannya. Bayu tidur di lantai kamar, kelelahan setelah berteriak-teriak. Pagi-pagi Lina keluar dan melihat tanah di pekarangan seperti digali. Tidak terlalu dalam, tapi bekasnya jelas. Seperti ada yang mencoba mengeluarkan sesuatu atau menguburkan sesuatu. Warga mulai menjauh. Ada yang melihat Lina bicara sendiri. Ada yang mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah mereka. Bahkan, beberapa orang mulai meyakini bahwa Rara sudah mati dan arwahnya kembali untuk menuntut balas. Dan Lina mulai merasa mungkin itu benar. Mungkin semua yang terjadi sekarang adalah hukuman. Mungkin Rara memang sudah kembali. Sudah seminggu Lina terbaring lemah di kamar. Tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat, dan di beberapa bagian tampak membiru seperti memar. Nafasnya pendek-pendek, dan tiap malam selalu meracau memanggil nama adiknya. "Rara, jangan marah." "Reis, aku nggak tahu." Bayu duduk di kursi samping tempat tidur, matanya sembab. Ia sudah 3 malam tak tidur. Lina makin parah, tapi dokter dari puskesmas desa pun bingung. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit khusus. Secara medis nggak ada yang parah, kata dokter itu waktu datang 3 hari lalu. Tapi kondisinya memburuk, mungkin ada tekanan batin. Bayu tidak menjawab saat itu. Ia hanya menunduk. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ini bukan lagi soal sakit biasa. Apa yang terjadi pada Lina terlalu aneh, apalagi sejak mimpi itu datang. Dalam mimpinya, Bayu berada di dalam rumah gelap. Ada suara air menetes, suara tangis bayi. Dan di pojok ruangan, berdiri Rara. Mengenakan kain putih, rambutnya terurai panjang, wajahnya tidak tersenyum. "Kau mau jujur, atau mati pelan-pelan?" Suara itu tidak seperti suara Rara yang dulu ia kenal. Suara itu datar, dingin, seperti bukan manusia. Bayu terbangun dengan badan basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke samping. Lina masih tertidur, tapi tubuhnya menggigil meski selimut menutupi sampai leher. Pagi harinya, Bayu pergi ke rumah Kiai Rashid yang tinggal agak jauh dari desa. Kiai itu dikenal sebagai orang yang bisa membantu jika ada gangguan yang tak bisa dijelaskan. Bayu mengetuk pintu sambil menunduk. Wajahnya lelah, bajunya kusut. Begitu pintu dibuka, Kiai Rashid memandang Bayu tanpa bicara.
lalu berkata pelan, "Sudah waktunya kamu datang." Bayu bingung. "Maksud Kiai?" Kiai Rashid tidak langsung menjawab. Yuge menyuruh Bayu duduk, lalu menyiapkan air putih di mangkuk kecil. "Kamu mimpi buruk terus kan?" tanya Kiai. Bayu mengangguk pelan, "Dan istrimu mulai sakit tapi tak jelas kenapa." Bayu menunduk, tangan mengepal di atas lutut. "Iya, Kiai, saya bingung. Ini semua kayak dihukum." Kiai Rashid menarik napas panjang. "Ada sesuatu yang kau simpan, sesuatu yang harusnya kau ungkap dari dulu." Bayu menatap lantai. Mulutnya membuka tapi tidak keluar suara. "Kalau kau masih menahan itu," lanjut Kiai, "apapun yang coba kau lakukan tidak akan berhasil, termasuk meminta pertolongan." Bayu merasa lidahnya kaku. Ia ingin bicara, tapi ada rasa takut yang lebih besar dari rasa bersalahnya. Ia berdiri mengucapkan terima kasih, lalu buru-buru pergi. Sepanjang perjalanan pulang, Bayu merasa seseorang mengikutinya. Ia menoleh beberapa kali, tapi jalan di belakang kosong. Sampai di rumah, ia mendapati Lina menggigil hebat. Tangannya mencakar-cakar leher sendiri sambil meracau. "Maaf, Ra. Aku cuma nurut sama suami. Aku takut." Bayu memegangi bahu istrinya. "Lina, sadar, Lin. Kamu ngomong sama siapa?" Tapi Lina tidak menjawab. Matanya terbuka tapi kosong. Beberapa warga datang malam itu setelah mendengar suara jeritan dari rumah. Mereka berdiri di halaman, tidak berani masuk. Salah satu ibu berbisik pada yang lain, "Aku pernah lihat gejala begitu waktu orang dirasuki." Warga mulai bertanya-tanya, kemana perginya Rara sebenarnya? Kenapa tiba-tiba menghilang tanpa kabar? Tidak pernah terlihat, tidak pernah mengirim surat atau pesan. Ada yang percaya Rara sudah meninggal, tapi tidak ada kuburannya. Tidak ada berita resmi, rumor makin liar. Beberapa percaya Rara mati karena malu. Ada juga yang bilang Rara sengaja pergi untuk membalas. Bayu mulai takut keluar rumah. Ia merasa pandangan orang-orang menusuk ke arahnya. Ia sadar desas-desus tentang dirinya sudah beredar. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya dia, Lina, dan Rara malam itu saat Bayu mencoba tidur di ruang tengah. Ia kembali bermimpi. Kali ini mimpinya lebih jelas. Ia duduk di sebuah ruangan penuh asap. Di depannya Rara duduk di lantai, memegang kain kecil yang digulung seperti membedong bayi. Dia, "Nggak salah, Bang." Bayu memejamkan mata dalam mimpi itu. Tapi suara Rara terus terdengar. "Kau ambil semuanya dariku. Kehormatan, rumah, anakku." Bayu ingin menjawab tapi tenggorokannya kering. Ia berlutut, mencoba mendekat tapi tubuhnya terasa berat. "Kalau kau tetap diam, aku akan ambil satu persatu dari kalian." Bayu terbangun dengan nafas terengah. Ia duduk memegangi dada, jantungnya nyaris copot. Ia menoleh ke arah kamar, lalu bangkit dan masuk ke kamar Lina. Istrinya masih tidur, tapi tubuhnya kini semakin kurus, kulitnya makin membiru. Di lehernya tampak tanda seperti bekas cekikan. Bayu mundur. Ia terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mulai merasa waktu mereka sudah habis. Bayu makin hari makin tak bisa bedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Kepalanya terasa berat, pikirannya terus dipenuhi suara-suara yang muncul begitu saja. Kadang seperti bisikan, kadang seperti jeritan. Semua suara itu cuma memanggil satu nama, Rara. Pagi itu Bayu duduk di dapur sambil menatap lantai. Tangan kirinya penuh goresan. Di atas meja ada pisau kecil yang masih berlumuran darah. Ia merasa kulit tubuhnya gatal luar biasa. Sudah beberapa hari ini, ia yakin ada belatung di bawah kulitnya. Ia menggaruk sampai luka terbuka, tapi tak pernah menemukan apa-apa. Hanya darah dan rasa perih. "Keluar kalian! Keluar!" teriaknya sambil mencakar perutnya sendiri. Lina tak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri makin lemah. Ia hanya bisa terbaring, kadang menangis, kadang mengigau. Bau anyir menyelimuti kamar mereka.
Rumah itu tak lagi seperti rumah, lebih mirip kandang penyakit dan rasa takut. Malamnya Bayu berlari keluar rumah. Ia hanya pakai kaos tipis dan celana panjang yang sudah sobek-sobek. Ia terus berjalan ke arah hutan di barat desa. Langkahnya cepat seperti sedang dikejar. Sesekali ia menoleh ke belakang, napasnya ngos-ngosan. Di kepalanya ia merasa sosok Rara selalu ada di belakangnya. Mengikuti diam-diam, ia bahkan bisa dengar, napasnya bisa rasakan tatapannya. "Aku minta maaf Rara, aku minta maaf, aku nggak sengaja." Suara itu keluar sendiri. Tak ada yang menjawab, tapi Bayu terus bicara, seperti sedang diawasi. Sesampainya di tengah hutan, Bayu berhenti. Gelap total, tak ada lampu, tak ada bulan. Hanya suara angin dan daun-daun yang bergerak pelan. Bayu memutar badan, bingung. Ia mencoba mencari jalan kembali, tapi semua arah terlihat sama. Ia terjebak, panik, Bayu mulai lari ke sembarang arah. Kakinya terantuk akar, tubuhnya jatuh dan berguling ke tanah. Saat mencoba bangkit, ia merasa ada tangan mencengkeram kakinya. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Namun tak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat tanah kosong. Dengan tubuh penuh lumpur, Bayu kembali ke rumah. Ia menggedor pintu dengan keras. Lina sudah tidak kuat berjalan, hanya bisa merangkak ke ruang depan. Saat pintu dibuka, Lina melihat wajah suaminya penuh luka dan debu. Matanya liar, "Rara, dia ada di hutan, dia mau ambil semuanya," gumam Bayu. Malam itu Bayu tidak tidur. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil menatap dinding. Di tangan kirinya ada korek api dan beberapa lembar kertas. Ia mengumpulkan barang-barang dari kamar belakang. Foto, pakaian, selimut bekas lalu membakarnya satu persatu di dalam ember. "Dia tinggal di sini. Dia nggak pernah pergi. Kita harus bakar semuanya." Lina hanya bisa melihat dari kejauhan. Suaranya serak, tubuhnya lemas. Ia mencoba bicara, tapi Bayu tak peduli. Tiba-tiba Bayu berdiri dan berteriak, "Kamu ada di sana, kan? Keluar!" Ia mengambil minyak tanah dari gudang kecil di belakang. Ia siramkan ke lantai kamar belakang, ruangan kosong yang dulu digunakan untuk menyimpan barang-barang lama. Ruangan itu kini tak pernah dibuka karena Bayu selalu merasa ada sesuatu di sana. Tanpa ragu, ia nyalakan korek dan melempar ke dalam ruangan. Api langsung menyala besar. Asap mulai memenuhi rumah. Lina berteriak panik. Ia mencoba menyeret, tubuhnya menjauh dari kamar, tapi tenaganya sudah hampir habis. Api membakar sebagian rumah malam itu. Tetangga yang melihat kepulan asap langsung datang. Beberapa pria mencoba menyiram air seadanya dari ember dan sumur. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum api padam. Saat semua sudah tenang, mereka menemukan Lina pingsan di dekat dapur. Segera dibawa ke rumah tetangga terdekat. Tapi Bayu tak ditemukan di mana-mana. Beberapa warga masuk lebih dalam, menelusuri bagian rumah yang terbakar. Lalu salah satu dari mereka berteriak, "Di kamar depan, ada orang." Bayu ditemukan di sudut kamar, tubuhnya membungkuk seperti orang bersembunyi. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan. Kedua tangannya tertekuk aneh. Satu tangan tampak patah. Di dinding dekat tubuhnya ada tulisan besar dengan darah. "Aku tak pernah berdosa, kalian yang berdosa." Semua yang melihat itu diam, tak ada yang bicara. Beberapa mundur pelan, ada yang langsung keluar sambil komat kamit. Seorang ibu pingsan di teras. Bayu tewas malam itu. Warga sepakat tidak membawa kasus ini ke polisi. Mereka bilang ini sudah urusan lain. Tubuh Bayu dikuburkan tanpa upacara. Hanya beberapa orang yang hadir. Tidak ada yang berani menyentuh tulisan di dinding. Bahkan setelah dicat ulang, warna merahnya tetap muncul perlahan. Desa mulai sepi. Malam hari tak ada yang berani keluar. Orang-orang percaya rumah itu kini berhantu. Anak-anak dilarang main,
di sekitar halaman. Tak ada yang bicara tentang Rara, seolah semua sepakat bahwa nama itu tak boleh disebut lagi. Tapi dalam hati mereka, satu pertanyaan tetap tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah pemakaman Bayu, suasana di desa berubah drastis. Tak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi di malam kematiannya. Tapi sejak kejadian itu, tak ada lagi suara tangisan bayi, tak ada ayam mati mendadak, dan tak ada penampakan. Hanya suasana sepi yang terasa menggantung seperti beban di dada orang-orang. Lina belum pulih benar. Tubuhnya masih lemah dan jalannya tertatih, tapi ada yang berubah dari caranya menatap orang. Dulu dia selalu terlihat angkuh, sekarang lebih sering menunduk dan menghindari tatapan. Dia tinggal di rumah orang tuanya karena rumah lamanya sudah rusak akibat kebakaran. Orang tua mereka pun sudah jarang keluar rumah. Beberapa warga masih menghindar kalau melihat mereka lewat. Banyak yang belum bisa melupakan keputusan mereka mengusir Rara dulu. Namun, belum ada yang tahu cerita sebenarnya. Hanya desas-desus yang beredar. Seminggu setelah kejadian, Lina mengumpulkan warga di balai desa. Awalnya tidak banyak yang datang, tapi begitu kabar tersebar bahwa Lina ingin bicara soal Rara, balai mulai penuh. Lina berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat. Tangannya terus menggenggam sehelai kain tipis seperti sedang menahan diri. Ia menatap semua yang hadir, lalu membuka suara dengan pelan. Saya mau minta maaf, terutama pada Rara dan juga kalian semua. Warga terdiam, tak ada suara. Waktu itu saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tahu Bayu yang nyakitin adik saya. Saya tahu itu sejak awal. Beberapa orang langsung menoleh satu sama lain. Ibu-ibu yang duduk di belakang menutup mulutnya tak percaya. Saya temukan baju Rara yang robek di kamar. Ada bercak darah. Tapi saya takut. Saya takut Bayu marah. Saya takut rumah tangga saya hancur. Jadi saya diam. Air mata mulai mengalir dari mata Lina. Ia bicara sambil terisak. Saya pilih tutup mulut. Bahkan waktu dia mulai hamil, saya ikut menuduh. Saya ikut bilang dia gadis nakal. Saya ikut usir dia dari rumah. Dia terdiam sejenak mengatur napas, lalu kembali bicara. Sekarang saya tahu, saya salah besar. Saya biarkan adik saya menderita sendirian. Saya biarkan dia pergi tanpa bisa bela diri. Semua karena saya cuma peduli sama nama baik saya sendiri. Suasana balai desa hening, tak ada yang menyela. Semua mata tertuju pada Lina. Tapi malam sebelum Bayu mati, dia ngomong sendiri waktu tidur. Dia teriak minta ampun. Dia sebut-sebut nama Rara terus. Dan saya tahu, Rara cuma minta satu hal, keadilan. Setelah Lina duduk, kepala desa berdiri dan bicara pendek. Ia bilang, jika memang begitu kejadiannya, maka Rara layak mendapat permintaan maaf dari seluruh warga. Kepala desa juga bilang bahwa nama Rara harus dibersihkan. Ia meminta semua orang berhenti menyebarkan cerita buruk soal Rara. Beberapa hari kemudian, rumah tua tempat dulu keluarga Rara tinggal dibersihkan. Saat membereskan lemari lama di kamar Rara, salah satu tetangga menemukan kotak kecil berisi surat. Surat itu ditulis dengan tangan, sudah menguning, tapi masih bisa dibaca. Isinya membuat semua yang membacanya terdiam lama. Kalau suatu hari ada yang membaca surat ini, berarti aku sudah pergi jauh. Aku nggak kuat hidup di sini, bukan karena aku pengecut, tapi karena aku disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi. Kakakku tahu, tapi dia diam. Orang tuaku percaya yang salah, aku nggak salah. Aku hanya ingin hidup tenang. Dan kalau aku mati, semoga Tuhan menerima aku. Kalau aku hidup, semoga suatu hari kebenaran bisa bicara sendiri tanpa aku harus muncul lagi. Surat itu ditempelkan di papan pengumuman desa. Semua orang bisa membacanya. Anak-anak muda bahkan menyalin isinya dan menyebarkannya lewat grup pesan di telepon genggam. Dalam waktu singkat, nama Rara jadi bahan pembicaraan lagi.
Tapi kali ini bukan sebagai gadis pembawa aib, melainkan korban yang harusnya dilindungi sejak awal. Warga yang dulu mencibirnya mulai merasa bersalah. Beberapa ibu datang ke rumah orang tua Rara dan menangis di halaman, minta maaf. Bapak dan Ibu Rara tak banyak bicara. Mereka hanya bilang, "Kami juga salah. Kami yang paling salah." Beberapa minggu berlalu, Lina pindah dari desa. Ia bilang, ingin mulai hidup baru di kota. Tak ada yang menahannya. Ia pergi sendiri dengan satu tas dan satu koper. Sebelum pergi, ia menabur bunga di depan rumah tua dan duduk cukup lama di sana, menatap langit. Tentang Rara, tidak ada yang tahu pasti. Ada 1-2 orang bilang melihat sosok perempuan mirip Rara di pasar kota kecil beberapa bulan setelah ia pergi. Ada juga yang mengaku pernah dikunjungi perempuan misterius yang menitipkan bungkusan makanan untuk anak yatim di panti asuhan dekat desa. Namun tak ada bukti jelas. Sebagian orang yakin Rara masih hidup dan sengaja menjauh dari desa. Sebagian lagi percaya arwahnya gentayangan dan menjaga agar tak ada lagi kebenaran yang dibungkam. Mereka percaya Rara sudah jadi penjaga, tak terlihat di desa. Semacam peringatan agar tak ada orang yang diam saat melihat kejahatan. Rumah tua tempat ia dibesarkan kini dibiarkan kosong, tapi tak satu pun warga berani menyentuh atau mengubahnya. Mereka bilang, biarlah rumah itu tetap begitu, sebagai pengingat. Beberapa anak muda sering duduk di bawah pohon mangga di dekat rumah itu, membicarakan kisah Rara. Mereka bilang, bukan cerita seram yang harus diingat, tapi bagaimana satu kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang, dan betapa pentingnya untuk bersuara saat tahu sesuatu yang salah. Dan setiap kali angin berhembus pelan melewati jalan tanah menuju rumah tua, tuh terdengar suara dedaunan berdesir, seolah ada yang berjalan melewatinya, tapi tak ada siapa-siapa.